Konon, 1000 tahun yang lalu, ada seorang raja dan seorang ratu yang melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Namanya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal cantik. Tapi, satu hal yang menarik, ia adalah putri yang manja. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi sedang merajut di depan istana. Kemudian, ia merasa lemas dan kehilangan benangnya. Ih, males pisan. So atuh ambilin, nanti yang ambilin jadikan suami. Setelah sang putri mengucapkan sumpah, anjing sakti tumbang pun datang. Hah? Seekor anjing? Mau gak mau aku nikahkan anjing iya. Lala Gusti, kumaha iya? Mendengar perkataan Dayang Sumbi, anjing itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian mulailah berkenalan oleh dua insan itu. Keduanya saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah. Setelah setahun menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Selama pertumbuhan, Sang Kuryang ditemani oleh Tumang. Namun, Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Sang Kuryang ditemani Tumang pergi berburu ke hutan karena dia sudah janji untuk membawakan jantung rusa pada ibunya. Sampainya di hutan, Sang Kuryang tidak menemukan seekor rusa pun. Sang Kuryang yang kelelahan mengancam akan membunuh Tumang jika tidak mendapatkan rusa. Tapi kamu teh kebantuin, pada bakal nancep di tubuh manis itu mah. Mendengar ancaman Sang Kuryang yang akan bunuhnya jika ia tidak mendapatkan rusa, Tumang pun bergegas mencari rusa di sekeliling hutan. Namun usahanya tetaplah nihil. Dia tidak menemukan seekor rusa pun. Kemudian Sang Kuryang kembali ke si Tumang kembali ke tempat Sang Kuryang. Sangkuriang, usahanya pagi. Kumaha atuh? Sang Kuryang mengambil panahnya dan menancapkannya ke Tumang. Dan sekejap anak panah tersebut merenggut nyawa si Tumang. Tapi kamu teh kebantuin, pada bakal nancep di tubuh manis itu mang. Sang Kuryang kembali ke rumahnya dengan membawa daging Tumang sebagai pengganti rusa. Sampai di rumah, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun, tiba-tiba, Dayang Sumbi teringat akan sesuatu. Iya, namanya TTW, itu mang di mana? Tumang, geus maot. Hah? Mau? Saha anu ngabunuh si Tumang? Jangan-jangan. Sangkuran bisa menjelaskan bun. Tadi yang ini hiji pun si Tumang. Jadi Sangkuran terpaksa membunuh si Tumang. Kurang ajar sih ya, dasar anjing. Aduh, jadi benda. Ya lore, Sangkuran pergi me. Bukan gitu maksud benda Sang Kuryang. Sang Kuryang. Walaupun Dayang Sumbi sudah meminta maaf, Sang Kuryang bersikeras meninggalkan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah menempuh perjalanan sepanjang hidupnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namanya juga diubah menjadi Jaka secara keseluruhan. Karena semuanya sudah berubah, Jaka pun jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang tak lain adalah Dayang Sumbi ibunya sendiri. Masya Allah, mani gelis. Hari nikah ya tuh. Hari demi hari, Jaka dan Dayang Sumbi pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Sebelum menikah, Jaka ingin berburu. Jaka pun meminta bantuan Dayang Sumbi untuk memikatkan ikat kepalanya. Namun, Dayang Sumbi menemukan sesuatu yang ganjil.
suaminya. Teringatlah dia pada seorang anak laki-lakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Pergi dulu ya. Setelah Jaka kembali, Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu, ia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Surya, sampai anak aku. Habis. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh Ahwana tidak memperdulikan perkataan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Abdi teh percaya. Pokoknya kita bakal kawin. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat. Namun kita saja nikah, abdi gadi 2 syarat. So, naon atuh? Abdi hoyong kamu ngabendung Sungai Citarum, sereng ngajieun perahu injang-injang. Tapi 2 anak kudu selesai. Sacan subuh. Kumaha ieu? Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau. Dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat Sang Kuryang selesaikan saat subuh. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Sang Kuryang meninggalkan Dayang Sumbi dan memanggil jin yang sakti untuk membantunya memenuhi syarat dari Dayang Sumbi. Cik, marana wahai jinku. Hadir bos, kenalan bos. Setelah meyakinkan jin, Sang Kuryang dan jinnya mulai melakukan keinginan Dayang Sumbi. Dengan kekuatan jinnya, ia menghentikan air sungai dan lumpur dan tanah. Sedangkan Sang Kuryang membuat perahu dan mengumpulkan bahan. Kumaha bendungan udah sudah oke? Oke bos. Astagfirullah, bintik bisa gimana tuh? Bibi yang dari kejauhan khawatir karena kedua syarat itu akan segera terpenuhi. Kemudian memberitahukan kepada seluruh warga. Dayang, sebenarnya teh hampir beres waktu syarat adaptasi. Mau kita buat suasana subuh biar para jin ingat pergi nikahkan sekuliah. Aku tahu hubung apa. Dayang Sumbi dan warga membentangkan kain sutra di sisi timur dan membangunkan ayam jantan untuk berkokok. Suasana malam berubah menjadi suasana tubuh. Bos, tinggal nih bos. Ayam naga subuh, coba dengarkan ada suara ayam berkokok. Lu teh kabeh pasti perbuatan yang sumbi. Anjir. Sang Kuryang tidak berhenti bekerja karena merasa gagal memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Marah dan kesal, Sang Kuryang mengutuk Dayang Sumbi menghancurkan bendungan yang dibuatnya sendiri. Desa-desa pun tenggelam oleh air bendungan. Sang Kuryang pun menendang-nendang perahunya sendiri yang menuju ke tengah hutan. Hingga perahu terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.